Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Kisah yang Hilang. Di sini, kita akan bersama-sama menyelami berbagai kisah misterius, sejarah yang terlupakan, dan cerita-cerita menarik yang jarang terungkap. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita seru yang kami hadirkan. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Cinta yang terkadang tak terduga. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, tinggal seorang gadis muda bernama Sylvia. Berusia 16 tahun, Sylvia dikenal sebagai anak yang ceria, cerdas, dan memiliki hati yang lembut. Ia adalah anak pertama dari seorang ustadz terkenal di desa, Ustadz Ali. Keluarga Sylvia dihormati di desa karena keteguhan iman dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Ustadz Ali adalah seorang guru agama yang dihormati, dan ia selalu mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya moral, agama, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Sylvia, meski masih muda, sangat menghargai ajaran ayahnya. Ia selalu berusaha menjadi gadis yang baik, menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, meskipun hidup di desa terkadang penuh dengan keterbatasan. Namun, ia selalu merasa bahwa hidupnya akan berubah ketika ia dewasa. Semua hal yang diajarkan ayahnya membuatnya percaya bahwa kehidupan ini ada takdirnya masing-masing. Suatu hari, saat bulan Ramadan, datang seorang pria berusia 55 tahun bernama Pak Arif, seorang pedagang kaya yang telah lama mengenal keluarga Ustadz Ali. Pak Arif adalah sosok yang pendiam dan serius, namun memiliki banyak pengaruh di kalangan masyarakat. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Sylvia, Pak Arif memiliki reputasi sebagai seorang yang sangat dihormati. Dia sering kali datang ke rumah Ustadz Ali untuk berdiskusi tentang hal-hal agama dan urusan sosial di desa. Namun, suatu hari, Pak Arif membuat permintaan yang mengejutkan. "Saya datang bukan hanya untuk berdiskusi tentang urusan agama, Ustadz," kata Pak Arif suatu malam setelah berbuka puasa. "Saya datang untuk melamar anak Anda, Sylvia." Suara Pak Arif terdengar tenang, tetapi kata-katanya seperti petir yang menggelegar di kepala Sylvia. Ia yang mendengarkan dari ruang tamu hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya, Ustadz Ali, tampak serius mendengarkan, sementara ibunya, Bu Siti, mengangguk perlahan. Pak Arif melanjutkan, "Saya tahu saya lebih tua, mungkin terlalu tua untuknya. Tapi saya melihat potensi dalam diri Sylvia. Saya ingin menjadikan dia pendamping hidup saya, dan saya janji akan menjaga dia dengan penuh tanggung jawab." Sylvia merasa seolah dunia berputar cepat. Mengapa dirinya? Mengapa bukan gadis lain yang lebih seusia dengan Pak Arif? Mengapa ayahnya menerima tawaran ini? Namun, meskipun bingung dan takut, Sylvia tak bisa menentang keputusan orang tuanya. Ayahnya adalah orang yang sangat dihormati di desa, dan selalu mengajarkan tentang takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Pernikahan Sylvia dan Pak Arif dilangsungkan dalam suasana yang cukup sederhana, dengan nuansa penuh kesakralan seperti yang diinginkan oleh Ustadz Ali. Meskipun hatinya ragu, Sylvia tak mampu berkata banyak. Ia merasa harus menjalani keputusan yang dibuat oleh keluarganya, meskipun hatinya belum siap. Pak Arif, meskipun sudah berumur 55 tahun, adalah seorang pria yang sangat bijaksana dan penyayang. Dia selalu berusaha memperlakukan Sylvia dengan hormat, meskipun perbedaan usia yang begitu mencolok. Pak Arif mencoba memberi ruang bagi Sylvia untuk menyesuaikan diri dengan hidup barunya. Seiring berjalannya waktu, Sylvia mulai menyadari bahwa Pak Arif bukanlah pria yang jahat. Meskipun usianya jauh lebih tua, dia sangat bijaksana dan penuh perhatian. Mereka sering berbincang tentang berbagai hal, terutama tentang agama, yang sangat dekat dengan kehidupan Sylvia. Namun, meskipun begitu, Sylvia tidak bisa menutup rasa takut dan kebingungannya. Ia merasa seperti hidup dalam dunia yang asing, di mana harapan dan kenyataan sangat berbeda.
Tidak ada lagi perasaan manis seperti dalam cerita cinta yang sering dibaca di buku. Ia harus menerima kenyataan bahwa kehidupan yang ia impikan berbeda jauh yang ia jalani sekarang. Sylvia merasakan konflik batin yang sangat besar. Ia merasa bingung dengan perasaan antara rasa tanggung jawab, cinta, dan ketakutan. Ketika ia melihat Pak Arif, ia merasa dihargai dan disayangi, tetapi perasaan itu seringkali dibayangi oleh kecemasan akan masa depan mereka. Seiring berjalannya waktu, ia mulai berpikir, apakah ini yang disebut cinta? Apakah ini yang harus ia terima sebagai takdir? Pada suatu malam, setelah salat Isya, Sylvia duduk di teras rumah bersama Pak Arif. Mereka berdua menatap bintang-bintang yang tampak terang di langit. Saya tahu perasaanmu, Sylvia, kata Pak Arif dengan lembut. Kamu masih muda, masih banyak hal yang ingin kamu lakukan. Saya mengerti itu, tapi percayalah, kita bisa menjalani hidup ini dengan saling menghargai dan memahami. Saya akan selalu ada untukmu. Sylvia hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa berterima kasih kepada Pak Arif karena sudah berusaha memahami perasaannya. Namun, hatinya masih penuh dengan kebingungan. Apakah ia bisa mencintai pria yang usianya begitu jauh darinya? Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berputar di sekitar pernikahan yang tidak pernah ia impikan? Pada suatu malam, Sylvia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, Ustadz Ali, tentang perasaannya. Ia tak ingin hidup dalam kebingungannya sendiri. Ayah, apakah saya salah jika saya merasa ragu? Tanya Sylvia dengan suara gemetar. Saya ingin tahu, apakah saya bisa mencintai Pak Arif? Apakah ini yang terbaik untuk saya? Ustadz Ali tersenyum lembut. Sylvia, hidup ini penuh dengan ujian. Cinta bukan sesuatu yang datang begitu saja. Cinta itu tumbuh seiring waktu, seiring kita saling mengenal dan memahami. Takdir kadang membawa kita ke jalan yang tak kita duga, tetapi kita harus terus berjalan dengan hati yang lapang. Seiring berjalannya waktu, Sylvia mulai merasa lebih menerima kehidupannya bersama Pak Arif. Cinta yang dulu terasa jauh dan asing kini perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa cinta itu bukan hanya tentang perasaan yang instan, tetapi tentang kepercayaan, pengertian, dan komitmen. Pak Arif pun semakin memahami Sylvia. Meskipun ia sudah lebih tua, ia tidak pernah memaksakan Sylvia untuk mencintainya dengan cara yang terburu-buru. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, masing-masing belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan. Sylvia akhirnya menemukan bahwa cinta bisa tumbuh dalam situasi yang tak terduga. Ia mulai merasa bahagia, meski perjalanan hidupnya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang ia punya sebelumnya. Ia sadar, hidup ini adalah tentang menerima, bertumbuh, dan menghargai orang yang berjalan bersama kita. Cinta itu bukan tentang usia atau latar belakang, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan hidup satu sama lain. Begitulah akhirnya Sylvia menemukan arti cinta yang sejati, yang tumbuh bukan hanya dari perasaan, tetapi juga dari usaha dan komitmen yang tulus. Perjalanan Sylvia dan Pak Arif membuktikan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang, takdir membawa kita ke tempat yang tak terduga, menguji kekuatan hati, dan membimbing kita untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Di awal perjalanan mereka, Sylvia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak pernah ia pilih. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Cinta tumbuh perlahan, seperti pohon yang berakar dalam tanah, membutuhkan waktu, perhatian, dan kesabaran untuk berkembang. Pak Arif, dengan kebijaksanaannya, menjadi guru hidup bagi Sylvia, mengajarkan bahwa cinta itu bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan berjalan bersama dalam setiap lika-liku kehidupan. Dengan waktu, Sylvia belajar untuk menerima dan memahami perasaannya sendiri. Ia mulai merasakan ketulusan dalam setiap perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Arif. Dalam pernikahan mereka yang penuh dengan tantangan, Sylvia menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan dan saling mendukung satu sama lain. Mereka berjalan bersama, tidak hanya sebagai suami dan istri, tetapi sebagai dua individu yang saling belajar dan tumbuh dalam iman dan cinta. Sylvia tahu, hidup ini adalah tentang perjalanan yang penuh dengan ujian dan keberanian untuk menerima segala hal yang datang. Ia telah belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan,
tetapi sesuatu yang datang dengan kesabaran dan waktu. Meskipun perjalanan mereka baru dimulai, Sylvia yakin bahwa takdir telah membawanya ke jalan yang benar, dan bersama Pak Arif, ia akan terus menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan harapan. Dan begitulah, di antara kebisuan malam dan cahaya bintang yang bersinar terang di langit Jawa Timur, cinta yang sederhana namun kuat tumbuh, berakar dalam kesabaran, dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus berjalan bersama. Tamat.